kita sih udah bikin protes ke AFC. Ya, nanti kita lihat setelah itu, nanti setelah jam ada reaksi apa dan sebagainya baru ke FIFA sih gitu. Prosesnya seperti itu. Tapi ini juga bukan yang pertama kali juga sebenarnya kita protes kan ke AFC. PSSI kabarnya resmi akan mengirimkan surat protes pada FIFA soal kinerja wasit asal Oman Ahmed Al-Kafirun. Tapi apakah ini akan bisa merubah hasil pertandingan? Tentu saja tidak ya. Orang-orang yang berada di balik rencana ini, mereka ini tuh pinter. Mereka tahu yang disogokkan cuma wasit. Dan memang wasit itu memiliki wewenang dalam hal menambahkan waktu pertandingan. Seperti yang tertulis dalam aturan FIFA nomor 7.3 yang bertuliskan bahwa wasit bisa memberikan tambahan waktu karena kondisi-kondisi tertentu. Mulai dari pergantian pemain, pemain buang-buang waktu hingga pemain cedera. Jadi di sini Bahrain dan AFC itu cerdik. Mereka tahu wasit boleh nambahin waktu pertandingan. Jadi mereka mengandalkan siasat ini ya, atau membuat rencana ini. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah laga ini bisa dibatalkan atau tanding ulang? Tentu saja tidak. Kenapa demikian? Sebab ada tulisan dalam Law of the Game FIFA nomor 65 yang bertuliskan keputusan wasit mengenai fakta yang berhubungan dengan permainan termasuk gol yang dicetak atau tidak dan hasil pertandingan bersifat final. Keputusan wasit dan semua ofisial pertandingan lainnya harus selalu dihormatin. Yang artinya ketika seorang wasit sudah meniup peluit tanda pertandingan berakhir, itu pertandingan tak bisa dirubah lagi. Kesalahan PSSI adalah yakni saat AFC mengumumkan wasit yang akan dipakai, kenapa PSSI tidak memprotesnya? Sebab kan disitu udah jelas yang main dari wakil AFF dan wakil WAFF. Sementara wasitnya asal Oman yang juga dari WAFF. Kenapa nggak diprotes duluan? Itu loh ya. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh PSSI? Cuma mengirimkan surat protes pada FIFA dan AFC serta investigasi secara detail apakah wasit ini menerima suap atau tidak. Jika wasit ini menerima suap dan terbukti menerima suap, maka wasit ini bisa dinonaktifkan bahkan dipecat. Cuma itu yang bisa dilakukan oleh PSSI. Dan ini pun akan sangat sulit terrealisasi. Kenapa demikian? Jika wasit ini diinvestigasi dan ternyata terbukti menerima suap, otomatis banyak yang terseret termasuk siapa yang memberi suap. Dan jika yang memberi suap itu adalah Bahrain, ini akan sulit. Kenapa demikian? FIFA tentu nggak akan mau dong menyelidiki ini secara detail jika nggak ada bayaran. Sementara para pelaku ini adalah negara-negara kaya. Ya pasti dong Bahrain dan juga AFC akan menutup mulut FIFA dengan uang. Makanya buat kami ini ya akan sangat sulit lah. Kalau cuma ngirim surat ya surat aja, ditanggapin ya belum tentu juga. Kenapa PSSI nggak memprotes duluan soal pemakaian wasit ini? Sebab PSSI mikir dua kali kalau mereka protes ke FIFA. Iya kalau ditanggapin, kalau malah jadi masalah. Sementara PSSI lagi butuh FIFA. Buat apa? Demi melancarkan proses naturalisasi para pemain Indonesia. Dan inilah yang dimanfaatkan oleh negara-negara Timur Tengah. Jadi negara-negara Timur Tengah ini pedenya minta ampun sebab ada pikiran seperti ini. Tenang aja, PSSI mah gak bakalan berani kok ngomong sama FIFA. Karena kan PSSI lagi butuh FIFA buat naturalisasi. Sementara kita bisa nyogok FIFA dengan duit. Jadi amanlah kita. Inilah siasat atau trik-trik mereka selama ini, atau senjata utama tim-tim Timur Tengah ya. Makanya ya dengan kenyataan seperti ini, Indonesia ini banyak dicurangi, banyak dimusuhi oleh tim-tim luar, negara-negara luar, khususnya negara Timur Tengah. Ini kami kesel banget loh ya.
Kalau masih ada aja orang Indonesia yang justru mengomentari hal-hal jelek buat Indonesia, atau malah nyinyirin timnas Indonesia, atau malah ngedukung wasit yang semalam. Kalau kami tahu ya, nih orang-orang seperti ini dekat dengan kami tahu lokasinya di mana nih, udah kami seret nih orang pakai mobil ini orang bangsat nih, mengkhianat bangsa kalau gini nih. Lalu apa yang harus dilakukan oleh Indonesia, timnas Indonesia dan PSSI kalau kita menghadapi negara-negara yang kuat soal duit? Dengan duit lagi itu kita nggak mungkin, sebab kita nggak akan kuat menghadapi negara-negara kaya raya seperti ini ya. Jadi salah satu caranya adalah kita mengembangkan timnas Indonesianya, pertajam lini serang kita untuk bisa mencetak gol yang lebih banyak. Sebab jika kita bisa mencetak gol yang banyak dalam satu pertandingan dan unggul dengan skor yang besar, mau ditambahin berapapun waktunya nggak terganggu dan juga nggak berpengaruh dong. PSSI harus kerja lebih giat untuk mencari striker-striker yang mematikan. Dan siapapun itu, dari negara manapun, dia keturunan atau bukan, jangan hiraukan. Silahkan ambil saja selama bisa diambil, pakai aja. Nanti kalau ada orang Indonesia yang nyinyirin atau mengsengketakan ini, dan itu orang Indonesia yang coba nyinyirin, seret aja, hantemin, gebukin aja. Tuman orang kayak gini mah, sudah tahu timnasnya lagi susah, malah ikutan disusahin. Cara yang kedua agar Indonesia ini nggak dicurangin lagi oleh AFC, ya mau nggak mau Erick Thohir harus jadi presiden AFC, barulah Indonesia nggak akan dicurangin lagi. Sebab mau sampai kapanpun kita ini akan percuma kalau tiap dicurangin kita protes. Protes sama siapa? Protes sama AFC. Wong presiden AFC-nya orang Bahrain kok, ya pasti ngelindungin tim-tim Timur Tengah lah. Jadi AFC-nya yang harus dirombak total, barulah Indonesia bisa melenggang bebas di Asia. Dan kecurangan ini belum finish lo ya, pasti akan terjadi lagi lo ya, itu prediksi kami. Kenapa demikian? Indonesia kemungkinan akan lagi nih dicurangin oleh wasit-wasit Timur Tengah. Sebab usai lawan Bahrain yang dilawan Cina, AFC kembali membuat pro dan kontra, yakni membuat kecurangan dengan menunjuk wasit asal Uni Emirat Arab, Oman Al-Ali. Sebagai informasi aja buat kalian nih ya, ini wasit nih, wasit Uni Emirat Arab ini itu 11-12 loh track recordnya dengan wasit Ahmed kemarin tuh. Tiap laga dia ini pasti banjir kartu. Nah total sejauh ini dia udah mengkoleksi atau mengeluarkan 35 kartu kuning dan 1 kartu merah. Itu untuk tahun 2024 ini aja loh ya. Jadi ya ini harus diwaspadai oleh timnas Indonesia dan Sintayong, khususnya oleh PSSI. Jangan sampai kecolongan lagi. Sintayong terlihat sangat marah dan emosi pada AFC dan wasit. Bahkan usai press conference, Sintayong ini nggak mau loh salaman dengan panitia Bahrain. Menurut Sintayong nggak perlu banyak omong lagi. Sebab yang nonton aja udah pasti tahu lah jika AFC ini bobrok banget. Lalu juga ada Saint Patinama yang terlibat keributan dengan match komisioner usai laga. Apa yang bisa kita pelajari dari aksi Sintayong dan Saint Patinama? Aksi dua orang ini mewakili perasaan 90% masyarakat Indonesia lo ya, yang geram dan jengkel sama AFC dan juga wasitnya. Tapi kenapa lo ya Sintayong dan juga para pemain diaspora ini masih didiskriminasikan oleh para barisan lokal kampret? Coba lihat sendiri. Apakah ada pemain lokal murni kita yang sebegitu emosinya sama wasit? Coba dilihat, nggak ada. Yang protes itu cuma Jai Ijes, Miss Hilger, Saint Patinama, Sandy Walsh, dan Sintayong. Ini membuktikan orang-orang atau pemain-pemain yang kalian cap sebagai orang asing, mereka sangat nasionalisme, sangat membela bangsanya, sangat membela timnasnya. Sementara ada rakyat Indonesianya yang dari lahir berak makan tidur di Indonesia,
malah jadi pengkhianat bangsa dengan melontarkan komentar-komentar aneh, bahkan malah mendukung keputusan wasitnya. Sekarang udah paham ya, musuh utama bangsa ini adalah rakyatnya itu sendiri. Kita sedikit bahas soal klub ya, ada sedikit pembahasan soal klub nih. Yang pertama dari Persebaya nih. Inilah alasan utama kenapa banyak pemain di Indonesia, khususnya pemain Indonesia yang rela ngerogoh kocek yang cukup tebal cuma buat nyogok nih. Nyogok apa? Biar dipanggil ke timnas. Kenapa nih para pemain lokal kita pengen banget masuk timnas sampai rela-rela nyogok sana sini dan ngeluarin duit yang sangat gede? Tentu saja adalah harga pasar. Ketika seorang pemain dipanggil ke timnas Indonesia atau ke timnas ya, dan apalagi dimainkan, otomatis harga pasarnya akan ikut melejit dan tentu saja gaji pun akan melonjak tajam. Kita ambil contoh yang terbaru mungkin Malik Rizaldi ya. Dulu saat itu masih di Persela Lamongan ya, harganya itu nggak sampai 1 miliaran loh si Malik ini. Tapi ketika direkrut oleh Madura United itu harganya naik jadi 2 miliar. Lihat sekarang setelah dipanggil ke timnas oleh Sintayong, harganya langsung melejit jadi 3,91 miliar. Dan ini semua nggak akan mudah dicapai, nggak akan mungkin secepat itu dicapai atau diraih kalau pemain itu cuma mengandalkan main di klub doang. Kita ambil contoh yang paling nyata adalah Febri Haryadi dari Persib ya. Pemain ini adalah pernah jadi andalannya timnas di bawah asuhan Luis Milla, sampai harganya meroket tajam menembus angka 6,95 miliar rupiah. Tapi lihat sekarang harga Febri itu setelah nggak terpakai di timnas cuma 3 miliaran aja. Faktor inilah yang akhirnya membuat bisnis mafia bola khususnya dalam hal titip menitip pemain ke timnas itu marak berkembang. Sebab mafia bola itu nggak akan pernah ada loh ya. Mereka ini nggak akan pernah ada kerjaan kalau emang nggak ada kliennya. Lah kliennya siapa? Ya pemain itu juga lah. Mafia bola pasti nawarin ke pemain nih, lu mau nggak masuk ke timnas? Ntar harga pasar lu naik loh, gaji lu pun di klub ikutan naik. Nggak usah takut, kalau nanti klub lu nggak mau naikin gaji lu, ya pasti banyak lah klub yang mau sama lu. Kan lu ke pemain timnas, gitu loh, itu rayuan dari mafia. Lalu bagaimana respon si pemain? Tentu saja yang namanya manusia itu kalau mendengar kata-kata duit atau uang itu matanya langsung hijau. Otomatis respon si pemain pasti bilang gini, oke saya mau. Nah dibalaslah sama si mafia, oke kalau lu mau, tapi lu harus bayar ke kita uang seanu nih buat pelicin lah ya. Ntar kita ngomonglah ke orang PSSI biar lu bisa masuk ke timnas, gitu kan kata mafia. Dan hal-hal seperti ini tuh udah terjadi di sepak bola Indonesia itu selama puluhan tahun lamanya loh ya. Dan ini tuh bukan rahasia umum lagi. Hampir semua stakeholder sepak bola di Indonesia udah tahu hal ini loh ya. Sampai akhirnya datanglah seorang pria asal Korea Selatan bernama Sintayong yang anti pemain titipan. Ditambah Erick Thohir yang sukanya bersih-bersih, maka bisa dibayangin gak tuh berapa duit yang hilang, betapa bangkrutnya para mafia bola. Maka buat Malik Rizaldi sebagai talenta lokal murni, banyak-banyaklah bersyukur, sebab di era Sintayong yang super ketat dan Erick Thohir yang super bersih masih bisa dilirik oleh Sintayong. Ini sebuah kesempatan dan anugerah yang luar biasa. Istilah kasarnya, lu masuk ke timnas secara gratis. Lalu ada dari Persib Bandung nih, ada kabar jika hadirnya seorang Sergio Van Dijk ke Bandung itu memang ada kaitannya dengan tim Persib, khususnya soal lini serang Persib. Kabarnya sih pihak manajemen Persib ini meminta masukan pada SVD agar lini serang Persib kembali tajam. Ini kan lucu ya, kemarin kenapa nggak pertahanin Goran Paulik kalau ujung-ujungnya butuh bantuan pelatih striker. Kami pun nggak tahu ya, apa sih saran dari SVD buat lini serang Persib. Tapi kalau menurut SVD sih kemarin itu ya,
Dia ini bilang Persib itu butuh lebih banyak striker berdasarkan dua alasan nih kenapa SVD ini menilai Persib ini harus banyak striker. Yang pertama, menurut Sergio Van Dijk, usia David da Silva ini semakin tua, yang otomatis stamina dan kekuatan DDS ini akan semakin turun, dan DDS akan pasti rentan cedera. Yang kedua, alasan SVD kenapa Persib ini butuh lebih banyak striker, karena Dimas Dajat itu sering dipanggil ke timnas, dan gak menutup kemungkinan ketika pulang dari timnas Dimas Dajat justru cedera. Oke, kalau pendapat kami ya soal mungkin ya saran dari Sergio Van Dijk buat Persib ini nambah striker, ini buat kami nggak mudah loh ya di pertengahan musim kayak gini, khususnya mencari striker asing. Jadi kalau menurut kami ya, cara yang paling simpel ya, yang sekarang bisa dilakukan oleh Persib ya untuk menambah sisi lini serang Persib sampai minimal akhir musim lah, yakni dengan mencari striker-striker yang tersedia aja atau dengan meminjam ke klub lain. Contohnya gini deh, Persib itu bisa aja kan meminjam jasanya si EJ Duasel nih ke Persela Lamongan nih sampai akhir musim. Ini kan mungkin harganya juga nggak terlalu mahal juga kan. Lalu mungkin Persib bisa minjem ke negara-negara tetangga nih, atau klub-klub negara tetangga seperti JDT misalnya, yang stok pemain asingnya ini melimpah. Kalau nggak salah ya musim ini JDT itu punya pemain asing sekitar 16 atau 15 pemain asing loh ya. Tapi kan cuma berapa sih? 12 atau 13 yang boleh didaftarin di liga. Sisanya itu dipinjem-pinjemin nih. Seperti ke PSS Temanto dipinjemin juga, dan ke beberapa klub lain. Nah, Persib bisa tuh ngajuin tuh ke JDT buat minjem pemain dari JDT sampai akhir musim lah, kayak musim kemarin Levi Madinda itulah. Cuma kan pertanyaan balik lagi nih, hal-hal untuk meminjam pemain ke klub lain itu nggak mudah loh. Butuh seorang yang pinter ngomong, pinter ngelobi. Kalau musim kemarin Persib dapatin Levi Madinda karena memang seorang Teddy Cahyono ini pinter banget ngelobi ya. Kalau misalnya Persib meminjam pemain depan ke JDT, Johor Darul Tajim, siapa yang tersedia? Mungkin ada Fernando Forestieri, ada juga Manuel Hidalgo, atau mungkin pemain-pemain yang memang jarang kesempatan tampilnya di JDT, seperti mungkin Mamadou Soumaré, boleh kali itu ya. Tapi ya balik lagi seperti yang kami bilang tadi, semua itu akan bisa terrealisasi kalau tim scouting Persib ini punya kredibilitas buat ngelakuin itu, punya keahlian buat ngelobi. Sementara kita tahu lah musim ini tuh yang bertugas nyari pemain itu pelatihnya sendiri, Boyan Hodak. Kenapa demikian? Karena nggak ada tuh pihak tim scoutingnya Persib yang punya kredibilitas atau jago ngelobi seperti Teddy Cahyono. Jadi ya udah, kalau memang Persib punya niat atau rencana nih di paruh musim ini menambah striker untuk lini depannya seperti yang disarankan Sergio Van Dijk, ya itu tergantung dari Boyan Hodak sih. Kalau Boyan Hodaknya mau nyari ya nyari, kalau enggak ya, dan juga nggak dikasih duit sama manajemennya, ya udah nggak akan nyari. Padahal bisa aja nih ya, kalau Hodak dikasih duit sama manajemen suruh nyari pemain ya, dan agak susah nyari pemain yang gratisan di paruh musim. Hodak mungkin bisa mengandalkan koneksi ya, dengan mengambil mantan-mantan pemain atau anak asuhnya di klub-klub sebelumnya seperti mungkin Cayon atau mungkin Kipre TC atau Iron Del Valle. Tapi itu balik lagi lah, pertama ada kemauan dari pihak manajemen Persib buat ngucurin dana. Yang kedua, ada kemampuan dari pihak tim scouting Persib buat ngelobinya. Jadi ya kita tunggu aja kalau soal ini.